dibayar ini maaf. Kocak. Ganggu ini. Maaf. Tapi yang ngusir saya. Nih. Yang ngusir saya. Dosen UB dia. Profesor Dr. Haji Nur Hidayat. Amir Masjid. Bendahara RT. Ela yang ngusir saya sambil marah-marah. Satu, Bagas, main anak Yono. Dia yang mukul saya. Dua, Sahara masuk tanah saya sambil enggak. Sahara proses hukum. Apa lagi? Ramen siapa? Ramen Rini Mustafa. Oh, namanya Ramen Rini Mustafa. Ramen alias Rini Mustafa. Berikutnya ini jelas-jelas meludahi saya. Saya sakit hati saya. Adalah baju merah itu Tio. Dia itu nyemprot ini apa nyemprot ini enggak? Nyemprot cairan ke wajah saya dan istri saya. Dan itu menghina saya habis-habisan. Pokoknya tolong itu proses hukum. Kalau memang ada hukum, Bung Fakhrudin, salaman sekali lagi untuk Tio ya. Tio saman proses. Pokoknya sing gandeng Tio ini sak umbruk. Tapi yang pertama saman proses, Tio saman kasih pasal yang seberat-beratnya. Kayak dua laporan tambahan. Yang pertama yang nama-namanya sudah kita sebutkan kemarin, kita masukin laporan. Yang kedua ada tambahan laporan terpisah terkait penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan yang sajadah dibakar dan lain-lain itu laporan juga kita masukkan hari ini. Jadi ada dua laporan yang kita laporkan. Siapa yang dilaporkan? Nama-nama yang disebutkan siapa Bang? Kemarin sudah kita sebutkan dalam konferensi pers. Ada berapa orang itu Bang? Ada sekitar 5 ya. Ada 5 orang, tambah untuk laporan sajadah ini ada 2 orang lagi. Itu termasuk Bu Sahara dan suaminya ya? Iya. Pak RT dan Pak RW juga Iya. Persekusi. Iya. Apa itu bentuknya Bang? Nanti dijelaskan penyidikan. Yang jelas sudah masuk semua, saksi sudah kita siapkan, itu nanti semua sudah. Sahara mangkir dari panggilan polisi, alasannya kemarin, untuk pertama kalinya Sahara dipanggil oleh Polresta Malang Kota untuk dimintai keterangan perihal kasusnya dengan Yaimim. Namun sayang, Sahara mangkir dari panggilan pertamanya tersebut. Pihak Sahara beralasan Sahara mangkir dari panggilan tersebut karena saat ini Sahara sedang berada di luar kota karena ada urusan keluarga katanya. Sebenarnya, mangkir dari panggilan polisi adalah hal yang lumrah saja. Namun karena kasus ini adalah kasus yang viral se-Indonesia Raya, apalagi kondisinya mereka juga saling lapor satu sama lain, ada tuduhan yang bertubi-tubi hingga laporan pasal berlapis. Ditambah lagi kasus ini sedang menjadi sorotan publik. Maka dari itu, menurut gua, mangkirnya Sahara dari panggilan pihak kepolisian bukan hanya sekedar soal ketidakhadirannya, melainkan refleksi strategi hukum yang harus dipersiapkan secara matang. Karena saat ini kasusnya sudah melampaui beberapa kasus. Kasus Yaimim versus Sahara bukan hanya sekedar kasus sengketa parkir dan sengketa tanah wakaf, melainkan sudah merambat ke kasus-kasus lain seperti Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan hingga dugaan perbuatan tidak senonoh. Kubu Sahara nampaknya masih butuh waktu untuk mengkonsolidasikan posisi hukum, memperkuat bukti, menyusun alibi, hingga menyusun strategi. Atau bisa jadi juga untuk mempersiapkan mental, untuk mempersiapkan diri dan menenangkan diri di tengah tekanan publik yang begitu masif. Mengingat banyaknya pernyataan Sahara dan juga Sofwan yang cukup kontradiktif di media, kuasa hukum Sahara nampaknya harus mempersiapkan klarifikasi yang terstruktur untuk memitigasi resiko kontradiksi yang dilakukan oleh Sahara dan juga suaminya Sofwan. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Yaimim bawa bukti baru, laporkan Sahara atas persekusi penistaan agama. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat. Saya enak loh Mbak. Sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ Pak. Ya, gimana tuh? Ya. Gini ceritanya, pernah dan sering Mbak Sahara itu memperbaiki HP saya. Oke. Ya, bahkan pernah dibawa ketika istri haji itu sampai 10 hari dibawa ke Madura oleh anak buahnya namanya Marzuki. Katanya diperbaiki. Setelah pulang nggak bisa juga itu loh. Nah, satu ketika si Agil ini pernah melihat video kan, saya itu kalau duduk di situ kan dekat dengan rumah. Iya. HP tak taruh, aku pipis. Iya.
saya pipis di rumah. Iya. Pulang pipis, Agil tuh buka-buka HP saya, ketawa-ketawa. Iya. Setelah itu panggil saya Kakek Sugiono. Iya. Saya tanya sama Iya. istri saya yang di muka, aku kok dipanggil Kakek Sugiono, apa Pak Sugiono? Iya. Oh, terus jelas, oh berarti hebat ya aku ngono. Iya. Kan hebat, orang rambutnya udah putih tapi masih bisa kan. Tapi dengan istri saya, lah itu diperlihatkan kepada teman-teman di kampung. Emang ada apa di handphone tuh ada? Loh, saya dengan dia. Video pribadi. Video Oh, pribadi. jadi di handphonenya Yamim tuh ada video pribadi kalian berdua. Terus tapi tadi kan dibilang katanya Yamim yang menyebarkan ke Ya, Koale, Iya, balik. iya, gimana tuh? Dialah yang menyebarkan Iya. kepada banyak orang melalui HP saya. Iya. HP ku dikuasai dia Iya, gitu. iya. Dibawa ke Madura 10 bahkan 20 hari. Iya. Jadi HP saya kan dua, saya Iya. punya 2 nomor. Iya. Yang satu kadang tak pakai, yang satu dibagi itu sampai hampir 1 bulan. Oke. Saat itulah tersebar video dan ini sudah ditanyakan oleh auditor Irjen Kementerian Agama kepada saya. Saya ini iya. kan dosen Iya. PNS. Iya. Atas kasus ini dipanggil saya oleh Iya. Irjen, Oke. tanya diperiksa. Iya. Itu gambar saya. Kok bisa begitu? Tak Oh, cerita. videonya beredar nih? Beredar. Bisa Seluruh jadi- Indonesia. Iya. Artinya HP saya dua-duanya pernah dikuasai oleh dia. Itu aja loh. Dia ini siapa jadi? Biar lebih Agil, jelas. Iya. Marzuki, Sahara. Sahara. Karena dalam rangka Katanya diperbaiki. emang rusak pada saat itu. Ya rusak. Oh, tujuannya apa buat Ya video pada buat saat semangat itu? aja kan kangen. Iya. Saya haji. Istriku hanya satu. Beliau kangen, kalau kangen lihat video gitu. Oh, tunggu, maksudnya waktu itu lu lagi pergi haji sendiri. Ya video lama, Oke. bukan waktu haji Iya. nggak mungkin kan. Iya, maksudnya. Jadi video sudah lama ada di situ. Iya. Gitu loh. Kalau kita tunjukin ya aku kangen sama tubuh ente. Nah, daripada kangen tubuh orang. Oh, mungkin berarti pelajarannya ke depan untuk siapa aja, nggak usah lah buat video pribadi apapun walaupun Betul, pribadi ya. jangan. Ya. Karena apa? handphone kalau udah dijual pun bisa dibuka, iya kan? Nah, dalam rangka ini saya mundur sebagai Iya, iya, dosen iya. sementara. Belum punya kamar untuk tidur sama istri. Aman, Aman yo, beres yo. aman beres. Saya mau temuin Mbak Sarah ya. Siap. Monggo. Mangga. Oh, alhamdulillah. Laku. Alhamdulillah. Istrinya orang? Garut juga. Orang Garut. Iya. Dua-duanya dari Garut. Iya, dari Garut. Tinggal dekat sini, Pak. Iya. Mohon maaf ya. Saya nyala aja. Ini dengan secara pribadi. Iya. Iya. Jadi secara pribadi. Biar tidak ada nanti biar lagi siapa-apa ya. Iya. Saya hanya memastikan itu aja. Karena memenuhi aja. Betul. Memenuhi Pak KDM kesini ke rumah ya kan dia orang berkunjung ke saya berkunjung balik. Anjang sana. Iya, secara pribadi kan Pribadi. Gak ada kaitan apapun biar tidak ada menggoreng. Ini Pak Yai nemuin ke rumah saya nemuin ke rumah Pak Yai. Iya, kan Pak RW nemuin rumah saya. Mbak Sarah ketemu rumah saya balik kunjungin. Iya. Habis itu pulang. Karena besok kerja lagi. Kita bahas 2 hal kebohongan yang dilakukan oleh Sahara dan keluar dari mulutnya sendiri. Sebenarnya masih banyak lagi sih ya. Tapi karena terlalu kebanyakan jadi 2 saja. Yang pertama, tentang mobil Xenia yang parkir di depan rumah Yamim. Sahara mengatakan itu yang parkir adalah customernya. Customer lagi yang kena kambing hitam kan. Aduh, makanya teman-teman kalau rental mobil hati-hati, pilih yang benar ya, karena yang bertanggung jawab rental mobil, kita mengembalikan sebagai customer jam berapapun ya, pihak rental itu harus memarkirkan mobilnya, menata dan tidak mengganggu orang lain. Kok malah nyalain customer sih? Terus mengatakan Yamim tidak menghubungi, tidak membangunkan karyawannya. Tapi nyatanya apa? Ada bukti chatnya Yamim telepon dari jam 11 malam ya, tapi tidak ada respon sama sekali ya. Terus Yamim katanya Sahara ngambil kuncinya sendiri secara tidak sopan, terus mobilnya digeber-geber, diklakson-klakson, terus Agil marah ya kan, akhirnya kunci itu dibuang ke semak-semak, padahal ada videonya loh. Kalau Yamim memberikan kunci itu dengan baik, bukan dibuang. Lalu yang kedua, The Podcast dengan Kang Deddy Mulyadi, LBH-nya menjelaskan bahwa sertifikat ini hanya pinjam ke Pak Yono, tapi isunya liar kemana-mana. Hei, isu ini keluar dari mulutnya Pak Yono sendiri. Kalau rumah itu diberikan cuma-cuma loh sama Pak Yono ke Sahara. Gimana sih? Kok nggak connect ya kan? Terus bicara kalau tentang tanah fasum atau tanah wakaf ya, kita keluar dari konteks ini. Kalau benar tanah fasum, apakah boleh fasum itu
menguntungkan diri sendiri atau dipergunakan untuk keuntungan pribadi bisnis pribadi, Ini namanya fasum loh, fasilitas umum, bukan fasilitas bapakmu. Kalian masih percaya dengan orang-orang yang suka beralibi dan berbohong? Tulis di Ex-dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau Yaimim hadir memenuhi panggilan Polresta Malang Kota Selasa 7 Oktober 2025. Selain memenuhi panggilan penyidik, Yaimim juga melayangkan 2 laporan tambahan terhadap tetangganya Sahara yang juga pemilik akun TikTok @Sahara5. Kuasa hukum Yaimim, Agustian Siagian, menyebut kedua laporan baru itu terkait dugaan persekusi dan penistaan agama. Sebelumnya, Yaimim melayangkan aduan terkait dengan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh tetangganya Sahara. Hari ini penyidik memanggil Yaimim untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelapor dalam kasus tersebut. Selain memenuhi panggilan sebagai saksi pelapor, lanjut Agustian, pihaknya juga membawa sejumlah alat bukti untuk memperkuat laporan sebelumnya. Meski begitu, Agustian enggan membeberkan alat bukti yang dibawa dan akan diberikan kepada penyidik tersebut. Sampai siang ini, pemeriksaan terhadap Yaimim masih berlangsung di ruang tindak pidana tertentu Satreskrim Polresta Malang Kota.